You smiling at, brother? How do you feel? Maybe you should sit down. My head hurts. Jesus Christ, Chase, Jesus Christ! Overlord 2018. Film ini merupakan film horor Amerika Serikat yang berlatar Perang Dunia Kedua. Film ini mengisahkan tentang beberapa prajurit Amerika Serikat yang diterjunkan untuk menghancurkan menara radio Nazi, di mana menara itu dipergunakan untuk membuat eksperimen yang mengerikan berupa manusia zombie. Film ini dibintangi oleh Jovan Adepo sebagai Ed Boyce, Wyatt Russell sebagai Corporal Ford, Matthew Oliver sebagai Chloe, John Magaro sebagai Tibet, Gianni Taufer sebagai Paul, Gilo Asbeck sebagai Kapten Wagner, dan Bokem Wobin sebagai Sersan Resin. Film dibuka dengan penampakan kapal perang dan berbagai pesawat tempur Amerika Serikat yang akan mengantarkan prajuritnya untuk bertempur melawan Nazi. Renzi sebagai sersan di pesawat itu menugaskan prajuritnya untuk menghancurkan menara radio Nazi yang berada di sebuah gereja tua. Lebih dari 120.000 tentara sekutu diturunkan untuk menghancurkan menara Nazi demi kebaikan dan kesucian di dunia. Ford sebagai kopral mereka ikut bertugas untuk membantu semua prajurit dalam pertempuran melawan Nazi. Ketika semua prajurit akan diturunkan dari pesawat, tiba-tiba serangan dari musuh Nazi menembak semua pesawat Amerika Serikat dan menghabiskan sebagian prajurit sekutu. Dengan keadaan pesawat yang setengah hancur, semua prajurit yang tersisa diturunkan dari pesawat untuk menyelamatkan diri mereka. Boyce yang turun dari pesawat terpaksa mendarat di sungai kecil dekat markas pasukan Nazi. Namun parasut yang digunakannya melilit seluruh tubuhnya hingga tenggelam sampai dasar sungai. Untungnya Boyce selamat dari lilitan parasutnya, lalu pergi mencari teman lainnya. Di dalam hutan, Boyce melihat Sersan Rensin yang sudah dikepung oleh tentara Nazi. Boyce yang melihat sersannya terkepung mencoba untuk menolongnya. Namun ketika ingin menolongnya, tiba-tiba Corporal Ford datang dan menghentikannya. Corporal menghentikannya karena dia tahu bakal sulit untuk menolong Sersan, dan akhirnya Sersan ditembak mati oleh tentara Nazi. Mereka pun lanjut mencari prajurit yang selamat dari pesawat itu. Lalu di perjalanan mereka berdua bertemu dengan 3 prajurit temannya, yaitu Tibet, Chase, dan Dawson. Kemudian mereka berlima melanjutkan perjalanannya menuju menara radio Nazi. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba radio Nazi meledak di hadapan mereka dan menewaskan prajurit Dawson. Melihat kejadian itu, mereka mulai hati-hati dan melanjutkan perjalanannya. No, Dawson! Walk to me! Come on, we gotta go! Move it, keep coming. Hey, get up. Get up, point your weapon that way. Sampailah di tengah hutan, mereka menemukan sebuah bangkai yang sama sekali tidak tahu. Di saat mencari tahu bangkainya, Boyce melihat seorang wanita yang sedang berjalan di tengah hutan. Wanita itu pun kaget melihat prajurit Amerika Serikat. Dia pun berlari dan menjauh dari mereka. Lalu Kopral menyuruh prajuritnya untuk mengejar wanita itu dan berhasil menangkapnya. Wanita itu pun diinterogasi oleh Kopral, namun wanita itu tidak mengerti bahasa yang digunakan Kopral. Boyce yang mengerti bahasa wanita itu menanyakan namanya dan tempat tinggalnya. Wanita itu bernama Chloe. Dia tinggal di sebuah desa yang dekat dengan menara radio Nazi, dan dia juga benci terhadap pasukan Nazi. Mendengar nama desanya, Boyce menyuruhnya untuk membawa ke tempat tinggalnya. Tiba di tempat tinggalnya, Chloe menceritakan kalau dia tinggal bersama saudara laki-lakinya bernama Paul dan juga bibinya. Namun Kopral tidak percaya dengan Chloe dan langsung mengamankan rumah Chloe. No, no. Madame Lisner, c'est juste moi, c'est Chloé. Je rentre chez moi. Arrête, non, non, arrêtez, c'est moi. Tout va bien. Tout va bien. Alles in Ordnung! Gib mir den Sack.
Setelah pengamanan selesai, Chloe membawa mereka untuk masuk ke rumahnya sebagai tempat tinggal untuk menunggu pertempuran sebelum jam 6 nanti. Karena pasukan Nazi terlalu banyak di sekitar desa, Kopral menugaskan Tibet dan Cash untuk memeriksa lokasi pertempuran yang telah dijadwalkan, sedangkan Boyce ditugaskan untuk mengamankan pintu bagian depan. Ketika Boyce turun dari tangga, dia mencoba untuk melihat bibinya Chloe. Bibi Chloe ini adalah eksperimen Nazi yang gagal menjadikannya sebagai zombie, makanya Chloe mengurung bibinya di kamar yang berbeda. Selang beberapa saat, Kapten Nazi bernama Waffner datang ke rumah Chloe untuk melakukan patroli. Namun sampai di sana, Waffner mendapatkan keributan di atas rumah Chloe dan segera menyuruh prajuritnya untuk mengecek ke atas rumahnya. Untungnya keributan itu dibuat oleh Paul dan belum sempat melihat mereka berdua. Setelah patroli selesai, Waffner memaksa Chloe untuk mantap-mantap dengannya, tapi Chloe menolak ajakannya. Mendengar tolakan itu, Waffner mengancam Chloe jika dia tidak ingin mantap-mantap dengannya. Ancaman itu pun membuat Chloe takut dan terpaksa mantap-mantap dengannya. Boyce yang tidak tahan melihat tingkahnya Waffner akhirnya turun dari atas dan langsung mengancam Waffner. Kemudian, Kopral menyuruh Boyce untuk mencari kedua temannya. Sesampainya di hutan, Boyce melihat kekejian prajurit Nazi yang membakar hidup-hidup salah satu penduduk desa. Boyce pun melanjutkan perjalanannya, namun di tengah perjalanan, mobil tentara Nazi lewat di dekatnya, dan Boyce langsung bersembunyi. Ketika Boyce bersembunyi, ada seekor anjing di belakangnya dan langsung mengejarnya. Boyce pun lari dan naik ke dalam mobil tentara Nazi. Ternyata di dalam mobil tersebut, banyak prajurit sekutu yang telah tewas akibat serangan Nazi. Dan mayat-mayat ini akan dibawa ke dalam menara untuk dihidupkan kembali menjadi zombie. Sesampainya di menara zombie, Boyce langsung turun dari mobil tersebut dan masuk ke dalam menaranya. Di dalam menara itu, Boyce melihat semua kegiatan tentara Nazi dan ruangan radio mereka yang digunakan untuk meminta bantuan. Boyce pun terus berjalan hingga dia masuk ke dalam sebuah laboratorium mereka. Di dalam sana, Boyce melihat tabung besar yang digunakan untuk menyimpan cairan aneh. Lalu cairan itu akan disuntikan ke dalam tubuh mayat hingga berubah menjadi zombie. Boyce pun mengambil satu suntikannya dan memasukkan ke dalam kantongnya. Ketika Boyce mengambilnya, tiba-tiba dia mendengarkan suara dari ruangan itu dan Boyce langsung mendekati suara tersebut. Lalu Boyce melihat temannya yang bernama Jacob diikat di dalam laboratorium mereka. Boyce pun mencoba untuk menyelamatkan temannya, tapi tiba-tiba dokter dan prajurit Nazi masuk ke ruangan itu untuk menyuntikkan cairan aneh tersebut. Boyce yang masih berada di ruangan itu melihat penyuntikan sambil menunggu mereka keluar dari ruangan. Setelah mereka keluar, Boyce langsung menyelamatkan temannya dan mencari jalan keluar. Boyce pun membawa Jacob ke rumah Chloe untuk mendapatkan perawatan, tetapi Kopral malah memarahi Boyce karena dia tidak sesuai dengan perintahnya. Boyce menjelaskan kepada Kopral kalau di dalam sana tentara Nazi bereksperimen aneh untuk mengubah manusia menjadi zombie, tapi sang Kopral tidak percaya dengannya. Boyce pun menunjukkan suntikan yang dia curi tadi. Dia mengatakan kalau cairan dalam suntikan tersebut bisa membuat manusia menjadi zombie. Kopral pun langsung menanyakan kepada Waffner, tapi dia menolak untuk menjelaskan cairan aneh tersebut. Kopral terus memaksa Waffner untuk menjelaskan cairannya,
hingga akhirnya Waffner menjelaskan cairan aneh tersebut. Cairan itu digunakan untuk membuat manusia menjadi zombie, dari manusia yang hidup maupun manusia yang mati. Chloe yang mendengarkan cerita Waffner akhirnya kesal dan menusuk kakinya karena bibinya salah satu zombie yang hampir jadi. Lalu Kopral menyuruh prajuritnya untuk menaikkan Waffner. Dia pun menyiksa Waffner sama seperti kekejian yang dilakukan pasukan Nazi terhadap pasukan sekutu. Kemudian mereka menyusun rencana untuk masuk ke dalam menara, dan Waffner digunakan sebagai pancingan untuk mengelabui pasukan Nazi. Kopral pun menyuruh Cash untuk membangunkan Waffner. Namun ketika Cash membangunkannya, tiba-tiba Waffner menyerang Cash dan menembaknya. Teman lain yang mendengarkan keributan itu langsung naik ke atas dan menghentikan Waffner. Mereka pun mencoba untuk menyelamatkan nyawa Cash, tapi sayangnya Cash harus tewas di tempat. Teringat dengan eksperimen tentara Nazi, Boyce menyuntikkan cairan aneh ke dalam tubuh Cash. Selang beberapa menit, Cash tiba-tiba terbangun dan membuat terkejut semua orang di sana. You smile at buddy. How do you feel? Maybe you should sit down. My head hurts. Jesus Christ, Chase, Jesus Christ. Cash berubah menjadi seorang zombie yang sangat kuat dan kebal terhadap tembakan. Boyce yang melihat kalau itu bukan temannya lagi langsung memukulinya hingga berakhir Cash tewas. Karena terlalu fokus dengan Cash, Waffner pelan-pelan menjauh dari mereka dan membawa Paul keluar dari rumah Chloe. Baku tembak pun terjadi di sana hingga menghancurkan sebagian wajah Waffner. Tapi sayangnya Paul harus dibawa oleh pasukan Nazi. Mereka pun membawa Waffner dan Paul ke ruangan lab. Lalu Waffner langsung menyuntikkan cairan tersebut ke dalam tubuhnya. Bukan hanya satu cairan yang disuntikannya, melainkan dua cairan aneh untuk menyembuhkan luka yang ada di wajahnya. Kemudian Kopral dan ketiga prajuritnya menyusun rencana baru untuk masuk ke dalam menara. Chloe yang ikut dalam rencana mereka ditugaskan memancing tentara Nazi untuk mengikutinya. Nimm das Ding vom Mund! Komm her, halt ihn fest! Hey, sag mal! Pancingan itu pun berhasil mengalihkan semua pasukan Nazi untuk keluar dari dalam menara. Sementara Kopral, Boyce, dan Chloe masuk dari bawah selokan menara Nazi. Kopral dan Boyce pergi mengamankan ruang radio tentara Nazi, sedangkan Chloe pergi menyelamatkan saudara laki-lakinya. Ketika Chloe mencari Paul, dia bertemu dengan dua tentara Nazi, dan Chloe pun langsung mengeluarkan pistolnya dan bertanya keberadaan Paul. Agar tentara Nazi itu memberitahu keberadaan Paul, dia pun menembak salah satu dari mereka sebagai ancaman jika dia tidak memberitahu keberadaan Paul. Mein Bruder. Wo ist er? Woher soll ich das wissen? Chloe pun dibawa ke sebuah ruangan untuk menunjukkan keberadaan Paul. Ketika melihat isi ruangannya, ternyata Paul tidak ada. Tentara Nazi itu pun menipu Chloe dan hampir menembak Chloe. Tapi untungnya Boyce segera datang dan membantu Chloe. Boyce dan Chloe pun pergi meninggalkan ruangannya. Lalu tiba-tiba tentara Nazi itu ditarik oleh manusia zombie. Boyce pun membawa Chloe ke ruangan lab untuk menyelamatkan Paul. Sesampainya di sana, Chloe langsung menyelamatkan Paul dan membawanya keluar dari menara. Sementara Boyce akan menghancurkan menara tersebut. Ketika Chloe dan Boyce keluar dari selokan menara, tiba-tiba manusia zombie tadi mengikuti Chloe dan Paul. Paul berhasil lari dari selokan, tapi Chloe harus berhadapan dengan zombie tersebut. Kopral yang sedang memasang bom tiba-tiba didatangi Waffner dan mereka berdua pun baku hantam di sana. Waffner yang berubah menjadi zombie langsung menyiksa Kopral sama seperti kejadian Kopral yang menyiksa Waffner di rumah Chloe. Waffner menusuk Kopral ke pengait daging lalu menyiksanya habis-habisan. Kemudian Boyce datang dan membantu Kopral, tapi Boyce malah disiksa oleh Waffner.
Kopral pun berhasil lepas dari kaitan itu dan langsung menyuntikkan cairan tersebut ke dalam tubuhnya. Seketika Kopral berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Waffner. Baku hantam pun terjadi di sana antara Waffner dan Kopral. Dengan ide yang cerdik, Kopral menggulingkan sebuah tabung gas di dekat Waffner dan menyuruh Boyce untuk menembak tabung tersebut. Ledakan itu pun membuat Waffner terlempar ke sebuah lubang. Kemudian Kopral mendorong Boyce keluar dari ruangan lab. Kopral mengatakan kalau dia tidak akan sembuh lagi akibat cairan yang disuntikannya. Lalu Kopral menyuruh Boyce untuk menyelesaikan misi mereka. Semua zombie termasuk Waffner mulai berkeluaran dari ruangan. Lalu Kopral langsung mengambil bom peledak untuk menghancurkan semua zombie tersebut. Setelah pertempuran itu, pasukan angkatan laut dan udara diturunkan ke desa tersebut untuk membantu mereka. Semua penduduk desa pun terlihat senang dan bahagia akibat kalahnya pasukan Nazi Jerman. Lalu Boyce kembali ke rumah Chloe dengan keadaan selamat. Kemudian Komandan Amerika Serikat memanggil Boyce untuk memberikan penghargaan kepadanya, yaitu dipindahkan ke kompi Charlie. Boyce berkata pada komandan kalau ini semua terjadi karena perintah Kopral Ford, dan dia sangat berterima kasih atas pengorbanannya. Dan film pun selesai.